Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada tanggal 15 September tahun 2022, Indonesian Railway Preservation Society atau IRPS melakukan kunjungan ke Balai Yasa Manggarai. Acara ini dihadiri sekitar 30 orang anggota dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Pada pukul 8:15, para peserta mulai dipersilakan memasuki area Balai Yasa Manggarai. Selanjutnya, para peserta kunjungan ke Balai Yasa Manggarai diarahkan terlebih dahulu untuk menuju ke ruangan auditorium. Di ruangan auditorium, IRPS beramah tamah dengan jajaran pejabat Balai Yasa Manggarai yang kala itu dipimpin langsung oleh Eksekutif Vice President UPT Balai Yasa Manggarai, yaitu Bapak Irwansyah. Di ruangan auditorium, IRPS disuguhi video tentang perjalanan Balai Yasa Manggarai dari dulu hingga kini, sambil mendengarkan pemaparan sejarah Balai Yasa Manggarai dari Bapak Irwansyah. Sebelum berkeliling di area Balai Yasa Manggarai, para peserta kunjungan dari IRPS di briefing terlebih dahulu di halaman auditorium. Pasti ada mungkin Pak yang saya sampaikan ya tadi Pak, Bapak mau yang di depannya saja atau di belakang? Mungkin Pak, satu di kemarin pas yang Jokowi di jalan itu apa namanya banyak teman-teman yang foto kurang clear lah, jadi saya pengen nyerpet punya foto eksklusif sama teman-teman gitu. Kebetulan begini ya, Bapak nih, Bapak nggak ngeliat saya kemarin ya? Lupa Pak, orang. Saya tuh pakai pejuang. Oh iya. Pejuang saya ada di dalam. Kebetulan Joko Kendil itu terpisah dengan Bonbon. Apa bonbonnya? Oh, bonbonnya ada di sana. Bonbonnya. Ya, nanti coba bisa foto sama bonbonnya nanti. Karena kurang clear karena banyak pasukan yang di Priok itu. Ada lagi Pak? Pertanyaannya? Terlebih dahulu saya akan menyampaikan sejarah singkat mengenai Balai Yasa Manggarai. Balai Yasa Manggarai mulai dibangun pada tahun 1915 oleh Staatspoorwegen atau SS. Dulunya nama Balai Yasa Manggarai adalah Werkplaats Manggarai. Balai Yasa ini mulai dioperasikan pada tahun 1920. Pada awalnya, bengkel kereta api ini hanya melayani perawatan dan perbaikan lokomotif serta perakitan mobil. Setelah selesai di briefing, pertama-tama rombongan IRPS diajak untuk masuk ke workshop electrical control panel AC. Workshop AC dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruangan pertama adalah tempat untuk menampung AC-AC bagian atas dari kereta api K1, yaitu eksekutif maupun KRL. Sedangkan bagian kedua adalah untuk perbaikan
Jadi dari ruangan ke-1 dimasukin ke ruangan kedua. Di dalam perbaikan ini juga, di dalam ruang perbaikan ini juga terdapat AC-AC split untuk kereta api ekonomi maupun kereta api bisnis. Setelah mengunjungi workshop AC, rombongan dari IRPS selanjutnya mengunjungi sebuah monumen kren uap, di mana kren uap ini dulunya dikenal dengan sebutan si bongkok. Posisi kren uap ini berada di depan workshop AC. Kren uap si bongkok atau nama resminya adalah kren Vigi, dibeli oleh perusahaan Staatsbouwwegen dari pabrikan Haarlem, Belanda. Kren ini mulai dibuat pada tahun 1916 dan mulai bertugas di Indonesia tahun 1918. Kren Vigi atau kren uap si bongkok pernah beberapa kali melakukan evakuasi kecelakaan kereta api, diantaranya pada tahun 1930 di Pegangsaan, dan terakhir bertugas pada tahun 1987 ketika membantu evakuasi kecelakaan kereta api di daerah Bintaro, Tangerang. Tetapi waktu itu si kren ini malah terguling. Seiring dengan perjalanan waktu, kren uap Vigi atau si bongkok akhirnya dikebunkan di Balai Yasa Manggarai. Pada awal tahun 2009, Balai Yasa Manggarai memindahkan kren ini ke tempat yang lebih aman, terhindar dari kerusakan. Setelah mengunjungi workshop AC, rombongan selanjutnya diajak untuk mengunjungi los-los perbaikan yang jumlahnya sekitar 27 los. Pertama-tama rombongan diajak untuk mengunjungi los nomor 1, 2, dan 3, di mana di dalamnya terdapat begitu banyak bekas roda-roda kereta yang akan dibubut atau diperbaiki bearingnya. Dulunya sebelum dimasukkan ke dalam los-los perbaikan, roda-roda kereta tersebut disimpan atau ditaruh di halaman terbuka yang sekarang sudah kosong semenjak dilakukan pembenahan di Balai Yasa Manggarai. Los 3, 4, dan 5 dikhususkan untuk perawatan bogi-bogi dan roda-roda kereta api. Di seberang workshop bogi terdapat deretan kereta-kereta api yang akan diperbaiki. Selanjutnya rombongan IRPS masuk ke los 8, di mana di dalamnya terdapat deretan kereta api kelas ekonomi yang telah selesai melakukan perawatan. Kereta api ekonomi tersebut tampak sekarang sudah kinclong. Di los 9 terdapat sebuah kereta antik, yaitu kereta api ukur dinamo atau dinamometer car. Udah begini. Nah, generik apanya bisa. Di sini ada tahanan juga, kanan kiri, tahanan temper juga. Oh, yang kayak di 200 ya? Iya, iya kayak gitu. Iya. Itu pindang. Emang nggak tahu kan? Setelah melihat eksterior dari kereta ukur DIN U25301, akhirnya saya berkesempatan untuk melihat-lihat kondisi interior dari kereta api ukur ini.
Kondisi di dalam kereta api ukur, ruangannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruangan pertama khusus untuk panel-panel alat ukur, sedangkan untuk ruangan kedua dulunya terdapat sofa-sofa atau tempat duduk, kemungkinan dulunya untuk para petinggi kereta api. Kini ruangan kedua ini kosong melompong. Di Los 9 juga terdapat dua buah kereta api mewah tetapi terkesan jadul. Kereta api mewah tersebut diberi nama Joko Kendil. Kereta api Joko Kendil yang pertama diberi kode IW38212. IW38212 awalnya adalah merupakan kereta api ekonomi yang berkode K338-201. Sedangkan kereta api Joko Kendil yang kedua dikasih kode IW38221. IW38221 dulunya merupakan sebuah kereta penolong berkode NRU 38201. Setelah mengunjungi los-los perbaikan kereta api, selanjutnya rombongan IRPS menuju ke workshop final test, di mana kereta-kereta api yang sudah diperbaiki di sini dicek kembali sebelum dinyatakan layak jalan. Terlihat sebuah kereta api pembangkit sedang dicek rangka bawahnya, terutama di daerah pengereman. Terlihat di sisi luar workshop terdapat sebuah KRL yang dulunya bernama Joko Lolono II. Terlihat sebuah kereta api wisata yang bertuliskan Nusantara. Kereta api ini berkode S106-701. Kereta api wisata ini seluruh bodinya bercat putih dengan striping berwarna biru. Kemudian kereta api wisata Nusantara sudah selesai dicek untuk menunggu dilangsir keluar Balai Yasa Manggarai. Selanjutnya rombongan IRPS menuju ke Los KRL untuk melihat lokomotif listrik si Bonbon. Untuk pembahasan secara detail mengenai si Bonbon, silahkan klik di atas pojok kanan. Setelah melihat kondisi Bonbon terkini, rombongan IRPS selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju ke ruang auditorium kembali. Di sebelah kiri jalan yang dulunya kebun, terdapat beberapa KRL bekas BN Holek dan Hyundai. Di sebelah kanan jalan menuju auditorium terdapat dua buah lokomotif tua, yang satu berkode D30121, sedangkan yang satunya berkode BB30610. Kedua lokomotif ini berdinas di area di Balai Yasa Manggarai untuk langsiran kereta api yang akan diperbaiki ataupun yang sudah diperbaiki. Di Sepur Simpan juga tampak deretan beberapa gerbong datar berjenis PKPKW milik Daop 2 Bandung. Akhirnya rombongan dari IRPS menyudahi keliling-keliling Balai Yasa Manggarai.
Tepat pukul 12, acara kunjungan ke Balai Yasa Manggarai pada tanggal 15 September tersebut akhirnya selesai.